kalau sholawat itu, coba sesekali ngomong gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, zahirnya. Batinnya ngomong gini, ya Allah, sampaikan salam dari ruhku kepada ruh baginda Rasulullah SAW. Itu energinya kuat, langsung begini dia. Mau coba? Mau coba? Ayo kita praktek ya. Mau ikut? Coba pegang dadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bersaksi, aku percaya, aku sangat yakin diriku, jiwaku, kalbuku, tubuhku, tulangku, sumsumku, darahku, dagingku, kulitku, rambutku, ciptaan Engkau dari Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai baginda Rasulullah, terimalah kami menjadi umat Engkau. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ikuti ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, dari dalam hati, Ya Allah. Sampaikan salam kami, sampaikan salam daku, salam dari dalam ruhku, dari dalam jiwaku, dari dalam kolbuku, kepada ruhannya Rasulullah, kepada kolbu Rasulullah. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dari hati kami yang kotor, hati kami yang hina, sampaikan salam kami kepada hati Baginda Rasulullah, hati beliau yang mulia. Dari hati kami yang gelap kepada hati beliau yang bercahaya. Ya Allah, limpahkan ya Allah cahaya dari kolbu baginda Rasulullah kepada kolbu kami yang masih gelap. Ya Allah, istajib da'awatina ya Allah. Al-Fatiha. Waladhdallin. Amin. Dalam hadis yang sahih, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tidaklah seseorang mengirimkan salam kepadaku kecuali raddallahu alayya ruhi. Allah kembalikan ruhku. Fa'arudda alaihi. Lalu aku akan menjawabnya langsung. Cuma yang jawab ruhnya,
telinga ini bukan ruh, ini telinga dari tanah, nggak bisa dengar. Yang dengar siapa? Mesti ruh juga. Maka yang mendengarkan rohani, mesti dia rohani. Yang mendengarkan kolbu, mesti dia kolbu. Kalau yang mendengarkan lidah ini, mesti telinga ini. Ya. Ini biar gampang. Sekarang ada namanya headset ya. Kita headset pasang begini, bener gak? Nyambung ke handphone. Bener? Temen denger gak? Kenapa? Karena dia gak punya alatnya. Paham? Itu baru smartphone. Kalau smart kolbu, nggak dipasang alat di telinga, mau orangnya seperti Rasulullah SAW, ini telinga ini nggak bisa nangkep. Meskipun teman sendiri, tetangga sendiri, kawan sendiri. Itu sebabnya Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa mendengarkan suara Bluetooth dari Rasulullah SAW. Namanya Bluetooth ya, bener? Ya, nyambung. Itu gaib nggak? Kelihatan nggak kabelnya? Sekarang itu Allah sudah zahirkan yang gaib-gaib. Ini dipencet di sini nggak kelihatan kabelnya, bisa kedengeran oleh headset kecil dan bisa kenceng bunyinya. Sudah secanggih ini smartphone. Ini bukan punya saya ya. Masa orang sampai hari ini nggak percaya kolbu bisa bicara ke dalam kolbu. Ini bukan kajian tinggi, ini masa lebih canggih handphone. Yang buat handphone siapa? Orang Cina, orang Samsung aja dibuatnya di Cina, padahal Korea loh. Apple dikemasnya di Cina, katanya anti Amerika, katanya anti Cina, ya. Tapi pakai barang Cina, benci-benci tapi kok cinta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya kiai, ciri-ciri orang cinta kiai, sering-sering kiai itu disebut itu dukun itu berarti dia cinta itu. Kan kepikiran mulu, kalau ketemu ngobrol ngopi disebut mulu nama kiai. Bini aja nggak disebut-sebut nama bininya. Nama kiai deh, berarti kiai ini mulai dicinta. Cuma gengsi terima orang dulu orang biasa kok sekarang mimpin torekot, gimana ceritanya? Orang dulu ini ngiler sama kayak saya kok sekarang jadi kiai. Yang biasanya nolak itu orang yang tahu masa lalu kita. Benar loh ya, kiai. Itu yang ngomong Imam Suyuti. Imam Suyuti itu nggak ada orang sekarang yang mempertanyakan keilmuan beliau. Tapi di zamannya, beliau ini punya senior namanya Imam As-Sakhawi. Siapa nama imamnya? Sakhawi. Ngeri nggak namanya? Itu imam tegas yang bukan main. Sama-sama aswaja loh, Ahlus Sunnah. Apa kata Imam Sakhawi? Itu Suyuti orang bodoh. Bukan tiang pinter, wong bodoh. Kazab, suka nipu orang. Masa buku orang disalin sama dia? Kalau di kampus disebut plagiat. Kazab katanya. Yang ngomong siapa? Teman sendiri. Tamak, kalau orang-orang di pesantren ditanya, lebih kenal Sakhawi atau Suyuti di pesantren? Kenapa? Karena Imam Suyuti balesnya nggak terlalu banyak. Tapi Imam Sakhawi kalau ngomong itu sampai nulis banyak buku. Imam Suyuti balas tapi nggak parah-parah amat. Nah, ini mumpung Kiai Bukhari ada. Kiai Bukhari ini dulu mau dibunuh orang. Bukhari Uzbek. Bukan Bukhari Al-Gunung Kiduli. Imam Bukhari itu majelis dia lebih ramai dari majelis gurunya daripada Imam Muhammad Az-Zuhli. Di kota namanya kota Naisapur. Kota yang canggih itu kota dulu.
Kata Imam Zuhli ini basa-basi. Nih hati-hati nih, banyak nih kiai basa-basi, hatinya iri dengki banyak. Ketika Imam Bukhari mampir ke kota Naisapur, menjelang balik ke kampungnya Rusia, apa kata Imam Zuhli, gurunya Bukhari ini? Isma'u min hadzal ghulamis salih. Kalian ngajilah sama anak muda ini. Nggak mau dia bilang hazal alim salih, orang alim yang soleh. Dia bilangnya apa? Bocah kecil ini. Nggak mau ngakuin. Murid Imam Zuhli namanya Imam Muslim tuh, diborong sama beliau kan. Bukhari, Muslim ini pemborong dari Gunung Kidul. Maaf ya. Imam Muslim ngaji ke Imam Zuhli, ngaji juga ke Imam Bukhari. Tapi ditimbang-timbang, kok lebih seru ke Imam Bukhari. Tapi dia nggak pernah banding-bandingin, ngadu-ngaduin. Kadang datang sini, kadang datang sini. Begitu terus, dan dia nggak pernah meninggalkan majelis. Ternyata di antara murid-murid dekat Imam Zuhli, yang juga tadinya dekat ke Bukhari, ada tukang adu domba. Kenapa? Tiba-tiba majelis Imam Zuhli sepi. Majelisnya cuma gitu-gitu doang. Kalau sekarang yang nonton di YouTube paling cuma segitu-gitu aja. Yang ono, pendatang baru, bocah kecil, yang soleh itu, kata Zuhli, kok jadi rame? Karena ngomongnya lebih enak, penjelasannya lebih detail, dan gayanya gaul. Imam Bukhari itu gaul, gak kaku, gak keras. Kerasnya itu lembut, lembutnya itu keras. Beliau bisa menempatkan diri. Akhirnya majelisnya rame. Tapi si musang berbulu domba ada di sekitar dia. Dengerin kalamnya, dicatat. Dicari kesalahannya. Jadi hati-hati nih, malam ini bisa jadi kiai. Ada yang hadir mau cari kesalahan. Semoga hatinya dirubah jadi baik oleh Allah. Amin ya rabbal. Kalau enggak nanti pulang-pulang masih ngomong si dukun ketemu orang sesat katanya. Gimana, Yai? Kita ridho aja disebut begitu ya. Imam Bukhari diceritakan di majelis Zuhli, kata si musang berbulu domba ini yang tadinya khidmat kedua kiai ini. Apa kata dia? Yai Zuhli, itu si Bukhari ngomong begini yang gak pernah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ada satu kalam beliau, itu saya tulis di buku Muslim Puritan, tapi bukunya gak dibawa sekarang. Ya, bukunya udah habis. Yang dibawa sekarang buku teologi sufi itu pun cuma beberapa. Ya. Akhirnya Imam Zuhli tanpa tabayun, tanpa mencari kebenaran, dia kemudian langsung memfatwakan, oh sesat itu Bukhari. Oleh murid-muridnya yang kemudian salah faham, dipahami Imam Bukhari ini sesatnya sudah sesat zindik, sudah semi-semi kafir. Maka mereka pagi-pagi bilang, nanti malam kita bunuh si Bukhari yang sok pinter, keminter itu. Jadi sama orang hasad, orang pinter disebut selamat, udah disebut dukun, disebut keminter. Pasti sudah ada yang nyebut begitu. Benar ya? Selamat. Welcome to the jungle, apa bahasa Inggrisnya? Marhaban ya. Jadi kalau kita sering mengatakan marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai baginda Rasulullah, masih siap juga selamat datang wahai semua pengalaman Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah, mesti kita nyicipin walaupun sedikit. Nabi tadi oleh si penulis wahyunya dibilang apa? Oh gitu doang si Muhammad. Saya juga bisa. Maka dia tulis wahyu sendiri, wahyu-wahyuan. Imam Zuhli diadu domba dengan muridnya sendiri.
Karena si imam melihat muridnya udah sepi, untuk kembali murid dia, gimana caranya supaya si purnamanya lenyap. Itu murid-muridnya mau ngabisin Imam Bukhari, dibiarin aja sama beliau. Karena dianggap sesat. Imam Muslim masih hadir di majelis itu tanpa mau adu domba, beliau ingin dua-duanya selamat. Tapi Imam Zuhli sampai di puncak iri dengkinya. Apa kata Imam Zuhli? Imam Kiai bisa iri dengki loh, karena salah faham. Karena ada yang mengadu domba. Apa kata dia? Siapa yang masih ngaji ke Bukhari, falyakum anni. Apa arti falyakum anni? Pergi, keluar. Siapa yang berani berdiri? Imam Muslim. Imam Muslim berdiri, lalu beliau ambil kitab-kitab yang selama ini disalin dari Imam Zuhli. Apa kata beliau? Gitu bukunya dirobek. Di satu riwayat ditaruh, dijatuhin. Seperti aku melepas lembaran-lembaran buku ini, seperti itu juga aku melepas, membuang semua riwayat engkau. Pergi Imam Muslim. Karena Imam Muslim gak mau ngelihat orang alim kok iri dengki. Pergi beliau, udah gitu doang, hanya pakai hal, gak perlu banyak ngomong. Pergi cari cepat Imam Bukhari. Apa kata Imam Muslim? Wahai guruku. Jadi Imam Muslim ini mirip orang Jawa. Tapi dia bukan orang Jawa loh Pak. Jangan GR loh orang Gunung Kidul ya. Imam Muslim ini, Yai Bukhari Muslim. Waktu Imam Bukhari datang, Imam Muslim mempersilahkan Imam Bukhari duduk di tempat dia ngajar. Terus apa kata Imam Muslim? Wahai Tuan Syekh, izinkan aku cium tangan, uqabbilu yadaik wa rijlaik. Cium tangan dan kakimu. Gimana tuh Kiai? Orang Jawa cuma sungkem anak ke orang tua, disebut khurafat sama kawan yang tadi baru 4 tahun di sono. Eman nggak? Katanya dia nih pakar sunnah yang sering nyebut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ternyata Imam Bukhari Muslim lelakunya nggak diikuti. Imam Muslim cium tangan sama kaki, syirik nggak? Halo, syirik nggak? Berarti kalau sungkeman syirik nggak? Jadi kalau disuruh sungkeman sama orang tua mau nggak? Tapi nggak usah sungkeman sama saya, belum tua-tua amat. Itu adab Imam Muslim, maka Allah berkahi Imam Muslim. Ini kata banyak ulama ya. Imam Muslim tuh nggak lebih pinter dari Imam Nasai. Pernah dengar Nasai nggak? Barusan. Imam Muslim tuh nggak lebih pinter dari Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini murid Imam Bukhari juga, tapi di daerah Rusia itu. Kalau Muslim murid beliau cuma beberapa bulan di daerah Persia, Iran sekarang. Sedangkan Tirmizi langsung di kampungnya. Gak lebih pinter katanya. Tapi kok bisa? Bukunya lebih canggih, lebih rapi, lebih sahih dari kitab Tirmizi, lebih rapi dari kitab Imam Nasai. Yang belajar ilmu hadis pasti paham maksudnya. Nah itu Kiai. Barokah. Adab murid kepada guru. Semakin murid itu merendah kepada gurunya, semakin al-faid ar-rahmani, limpahan kasih sayang Allah itu ngalir. Tapi kalau kepalanya masih dongak, itu gimana air ngalir? Adakah air mengalir dari bawah ke atas? Dari lembah ke gunung kidul ada nggak? Yang ada dari gunung ke bawah ke kali. Semakin merendah, semakin banyak airnya.
Imam Muslim merendah serendah mungkin, maka dia cium kaki gurunya. Tapi nanti jangan cium kaki kita ya. Itu yang pantas cuma Imam Al-Bukhari atau orang tua sendiri di rumah. Itu pantas. Diberkahi hidup beliau. Imam-imam inilah yang menurunkan hadis-hadis ke zaman kita sehingga kita tahu dalil zikir keras. Ya, zikir keras, ini salah satunya, ini zikir ba'da sholat. Sayyidina Abdullah bin Abbas cerita. Sayyidina Abdullah bin Abbas main-main depan masjid. Itu dengar orang zikir, suaranya sampai ke depan masjid tempat dia main-main. Itu suaranya kenceng atau enggak? Zaman enggak ada mic. Apa kata Ibnu Abbas? Kanu yarfa'una aswatahum bidzikrillah inda kulli maktubah. Begitu dalam hadis, ada di Bukhari ya, ada di Muslim. Saya nggak tahu Pak Kiai Bukhari Muslim hafal nggak itu ya. Kayaknya ada di dalam hati atau di luar kepala, di luar bener. Afwan, afu Kiai. Apa artinya? Itu para sahabat dari masa Rasulullah sampai masa sahabat sampai di masa beliau. Kanu, mereka para sahabat yarfa'una, mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya bidzikr, dengan berzikir, bidzikrillah, dalam berzikir kepada Allah setiap maktubah, setiap sholat wajib. Ini umum. Kalau di riwayat yang kedua disebut yuhallilun. Jadi orang kita kan nyebut tahlilan. Apa? Tahlilan itu secara bahasa halala yuhallilu tahlilan. Apa artinya? Bukan haleluya, bukan. Halala yuhallilu haleluya, bukan. Nanti agama seberang marah lagi sama kita ya. Halala yuhallilu tahlilan. Itu maknanya ada dua. Yang pertama, ayyakula la ilaha illallah. Makna yang kedua, ayyarfa sautah. Raf'us saut bidzikr disebut tahlilan. Ya, apa arti tahlil? Mengeraskan suara. Lihat di kamus kalau nggak percaya. Raf'us saut bidzikr. Mengeraskan suara dalam berzikir. Dan beliau mengatakan, kanu para sahabat yuhallilun, mereka mengangkat suara. Itu jelas hadisnya. Lebih 40 riwayat. Nah, tadi Imam Syuuti sama Imam Sakhawi sepakat bab ini. Bahwa zikir keras setelah sholat itu masyru', dianjurkan. Bersuara, ya, apalagi suaranya rapi, teratur. Kata teman, itu orang kesurupan kali ya? Saya mau tanya, emang ada orang zikir kesurupan? Hah? Yang ada kesurupan jin bola. Kenapa kalau kesurupan bola nggak masalah, kalau kesurupan nama Allah bermasalah? Setan ngalir di badan, sama bola ngalir di badan, sama zikrullah ngalir di badan, pilih mana? Hah? Kalau nama Allah ngalir di badan, teriak Allah, la ilaha. Kalau bola ngalir di badan, gol. Kalau setan ngalir di badan, ngomongnya gimana? Tuhan dia tuli kali gitu. Tuhan nggak tuli kok diteriak-teriakin. Nah ini hati-hati. Pakai dalil Sahih Bukhari lagi. Tuh Pak Kiai ini laku malam ini. Kalau punya Instagram langsung tuh 1000. Saya nggak punya. Jadi ada satu kisah Sayyidina Nabi SAW dengan para sahabat, di situ disebutkan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat yang lain, itu pulang perang. Naik gunung, turun gunung, masuk lembah, hutan, itu ada lagunya itu.
Dan para sahabat ketika naik gunung turun gunung itu mengangkat suaranya dalam zikir. Apa kata Nabi SAW? La tarfa'u aswatikum. Di riwayat Bukhari, irba'u ala anfusikum. Cukup diri kalian yang dengar. Fa innakum la tad'una summa wala ghaiba. Kalian tidak menyeru memanggil yang tuli dan gaib jauh. Itu beda babnya dengan yang zikir pada sholat. Nah, ada satu hadis bolehin, bukan malah bolehin, para nabi dan para sahabat zikir keras setelah sholat. Sedangkan riwayat ini, para sahabat zikir keras-keras pulang perang. Coba bayangin orang pulang perang zikirnya gimana? Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya gitu. Zikir yang begitu yang nggak boleh. Dia melupakan dirinya. Dikira zikir ini untuk diperdengarkan kepada Allah. Maka Nabi meluruskan isi kolbu orang ini. Sedangkan yang sholat, enggak. Yang di Madinah, yang di Masjid Nabawi dibiarkan. Atas sebab itulah Imam Malik, Imam Ahli Madinah, guru Imam Syafi'i, tidak mempermasalahkan zikir keras. Kecuali ada orang baca Quran, itu lain. Nggak pusing kan ngaji begini? Ini semi-semi bahsul masail. Semi-semi. Ada zikir keras, ini dalilnya. Ada zikir nggak boleh keras, ini gimana cara gabunginnya? Nah, dalam ilmu usul fiqih ada namanya al-jam'u wa taufiq. Digabung. Gimana cara gabungnya? Yang dimaksud dalam hadis boleh, itu zikirnya, dia fokus ke dalam dirinya. Maka boleh keras. Sedangkan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, mereka mengira kalau zikir keras-keras ingin memperdengarkan kepada Allah. Ini salah satu bentuk jama' wa taufiq. Cuma di Indonesia kan ada lembaga yang sukanya mentarjih. Ya boleh juga memilih salah satu riwayat. Nah, tapi tarjih itu ada kaidahnya. Kalau masih bisa disatukan, disatukan. Saya yakin mereka juga pakai itu. Jama' wa taufiq. Kayaknya puyeng pakai istilah gampang aja lah ya. Saya pakai hadis yang baru lah. Oke, kita tutup bab yang barusan. Berarti zikir keras boleh nggak? Sunnah nggak? Itu ajarannya Kiai Dukun apa Kiai Syar'i? Kiai Syar'i. Torikotnya apa? Al-Qadiri atau Qadiri. Karena para kiai sudah sibuk mutolaah kitab, ngajar, lalu tirakatnya sudah berkurang, makannya banyak, nggak suka lagi ngerowot, tuh ngerowot Kiai. Ya, yang makan apa? Ya, makannya sederhana, cuma pakai jagung gitu. Sudah jarang yang mau mutih, yang mutih malah orang kejawen. Orang kejawen karena sudah ditalak sama para ahli fikih, nggak mau lagi ngaku Islam, cukup ngaku ajaran tauhid. Nggak mau lagi disebut ajaran Islam. Padahal baca doanya pakai syahadat. Padahal nyebutnya bismillah juga. Kenapa? Karena ahli fikih ya, terlalu kaku. Hari ini terlalu kaku. Sehingga terbukalah jurang lebar. Ini keberhasilan Londo. Tahu Londo nggak Bu? Londo tahu nggak Londo? Ya, Londo dulu, kalau sekarang udah baikan kita. Londo dulu itu punya politik bikin pecah. Makanya di negeri kita ini, di tanah Jawa Tengah ini sudah 4 kerajaan kesultanan, benar nggak? Ya itu buatan mereka. Yang paling parah bukan itu. Kejawen Islam menjadi kejawen terus Islam. Nah, itu yang paling menyedihkan.
Saya sedih dengan sejarah itu. Coba tanya sama pakar-pakar kejawen yang ngerti sejarah ini. Mereka sama memprihatinkan itu. Karena kiai sudah tidak tirakatan, nganggap mutih udah nggak bener, ngerawat udah nggak mau disebut ajaran Hindu Buddha, ya sudah, ada wirid gampang. Habis sholat, baca la ilaha illallah 165 kali. Mau nggak? Mau ya? Ambil ke wakil talqin atau mursyid-mursyid, khalifah-khalifah tarekat, muqaddam-muqaddam. Ambil ke mereka. Zikir itu bedanya kalau dapat di YouTube, di buku, sama dari guru tuh beda. Nih sama-sama baca la ilaha illallah. Satu dari YouTube. Nangis nih, pas denger YouTube nangis kan? Nah, ada yang nangis, ada yang bingung, kok temanku nangis kok enggak gitu. Ada yang satu lagi ketemu yang di dalam YouTube itu. Itu beda tuh, zikirnya beda. Ini kiai kalau ngomong, udah kamu amalin ini. Ketemu langsung, itu beda dengan denger di sosial media. Kekuatan ketemu itu, tubuh ketemu tubuh, wajah bermuajahah, rohani ketemu rohani. Kolbu berhadap dengan kolbu. Baru nyatu dia. Baru kalau kiai ngomong, kamu amalin nih. Pasti dia amalin sama murid. Cuma kalau dari YouTube doang biasanya seingetnya. Apalagi pas lagi dengerin di motor atau di mobil, benar nggak? Pasti begitu. Nah itu kekuatan ketemu. Maka untuk mendapatkan rahasia zikir yang nggak perlu tirakat berat-berat, katanya bid'ah ya kan? Tirakat katanya ngikut Buddha Hindu, katanya gitu. Akhirnya ulama kita ringkes nih. Ya, makan kayak biasa. Kalau saya dulu Bapak Ibu, latihan zikir baca Allah itu nggak boleh makan yang bernyawa. Ya, pas kholwat itu. Nasi putih. Ya, putih itu kan dikit aja. Kadang-kadang cuma pakai apa namanya? Ubi-ubi itu loh. Oh. Ya. Zaman-zaman sekarang lebih enak, ada namanya kurma. Nah, saya makan kurma kemarin. Kurmo. Udah lebih enak tirakat zaman now. Ya. Bener gak? Lebih enak. Coba tirakat zaman dulu. Imam Junaid, tahu Imam Junaid? Imam Junaid itu kalau tirakat makamnya sekali seminggu. Ada yang kuat. Saya nggak bisa mikirin sampai sekarang. Kok bisa orang makan sekali seminggu? Jangan coba ya. Nggak ada ijazahnya begitu sekarang, nggak ada. Ijazahnya udah ditutup. Tasawuf begitu, tasawuf berat itu udah ditutup. Ini Imam Salafus Soleh ini. Wafatnya 198 atau 97 298 Hijriah. Sekarang 1445. Udah jauh. Udah ditutup itu. Loh kok ada kiai muda baru pulang nggak tahu dari mana bilang ngerawat itu sama dengan Hindu Buddha. Coba tanya sama pendeta Hindu Buddha, pasti marah dia. Ya. Karena di mereka nggak ada begitu. Orang dulu ngerawat itu kalau mau baca zikir atau mau ngambil kitab dalail. Tahu dalail nggak? Nah, itu di Purworejo ada istrinya Mbah Hudori. Itu suka ngerawat sampai mau wafat tahun lalu itu ya. Tahun lalu apa tahun ini? Ya, Tufiat ya, rahmatullah alaiha. Itu waliyah bab solawat. Wali Allah khusus solawat. Itu kitab solawat setebal ini, jika anaknya bangun satu rumah, dia solawatin 4.444 kali. Khatam. Masya Allah.
Karena makannya nggak ribet kayak kita, makannya ngerot dikit terus habis sholawat, sholawat, sholawat. Itu Islami atau ngikut Hindu Buddha? Islami itu. Cuma karena kiai sekarang sudah jarang mau tirakat begitu, nih silakan amalin yang lebih ringan. Cukup zikir ba'da sholat la ilaha illallah. Gak sanggup 165, yaudah 100. Tawar menawar mulu ya. Gak sanggup, yaudah 33. Gak sanggup, 25. Sesuai dengan hadis 25. Gak sanggup, 10. Gak sanggup, sampean mati aja. Bukan jenengan lagi, sampean. Mau sakti nggak? Mau sakti? Wah, berarti nggak ngikut kajian dari awal. Mau jadi hamba Allah yang maha sakti nggak? Mau? Mau? Beneran? Nggak usah repot-repot. Kalau kita diserang orang, masuk ke dalam benteng. Bentengnya Allah namanya apa? La ilaha illallah. Itu hadis qudsi itu. Kok bisa juga? Udah baca Allah masih kena sihir. Itu bukan sihir, itu sakit medis. Nggak ada ceritanya orang baca la ilallah dengan lisan dan kolbunya kena sihir. Kecuali Rasulullah menunjukkan aku ini manusia, maka beliau pernah kena sihir sekali. Turunlah surat kul yang 3 itu. Nggak ada lagi beliau kena sihir. Ya, mau dilindungi Allah. Coba amalkan la ilaha illallah. Berapa tadi? Nggak sanggup? Nggak sanggup? Nggak sanggup? Nggak sanggup lagi? Ya harus sanggup lah. Coba la ilaha illallah. Berapa detik? La ilaha illallah. Berapa detik? 2 detik. 165 kali 2. Cuma 300-an detik bagi 60. Piro? 5 menit. Buka YouTube bermenit-menit. Ngintip status si dia bermenit-menit. Jam-jam. Waduh, kiai berjam-jam tuh. Kok bisa ngintip kekasih duniawi bermenit-menit, sedangkan kekasih sejati yang tinggal di daerah hutan pohon jati mestinya ngintip kolbunya lebih lama. Jadi orang kenapa pakai gerak la ilaha illallah? Karena itu titik, namanya titik latifah qalbiyah. Latifah qalbiyah itu kata Nabi, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia benar-benar semua, kalau dia rusak semua. Walaupun baca kitab 1000, kalau di sininya ada iri dengki, sama murid sendiri diengki, iri dengki. Siapa tadi imamnya? Coba sekarang, masyhur gak Imam Zuhli? Yang dimasyhurkan Allah siapa? Imam yang terzalimi, Imam Bukhari. Itu sampai jadi nama coba di Gunung Kidul. Kiai Bukhari. Maaf Kiai belum disebut-sebut namanya. Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau kita punya orang yang kita suka, terus nama kita disebut-sebut sama dia, status kita diintip-intip sama dia, senang nggak? Kata temanku, ada kiai aplikasi ngintip orang yang ngintip. Pasti kiai nggak tahu.
Alhamdulillah. Ngintip orang yang ngintip. Tuh, wajah-wajahnya ada yang tahu ini sebagian. Kita diintip nih, bisa diintip balik. Siapa yang melihat kamu pada hari ini gitu. Ah, ini ada pakarnya satu nih. Ada caranya. Pas dilihat sama si doi, ada orang yang disuka. Deg-degan itu. Alhamdulillah, statusku dilihat. Ya. Normal nggak? Normal. Jika kita jatuh cinta kepada orang baik, Allah Maha baik. Jatuh cinta kepada yang wajahnya cakep, tampan, cantik, Allah lebih indah dari semuanya. Maka harusnya kalau nama kita disebut di sisi Allah, status kolbu kita diawasi oleh Allah. Di bahasa Arabnya muraqabah atau yattali'u. Innallaha yattali'u ala khalqihi. Allah menilik, ngintip kolbu kekasih-kekasihnya, hamba-hambanya. Maka Allah ampuni siapa saja hamba selama di kolbunya tidak ada nama kecuali nama dia. Berat nggak? Di kolbu kita yang ada aja nama Allah, berat nggak? Kalau nggak punya mursyid. Kalau punya mursyid gampang, dibantu sama mursyid. Mursyid nanti bantunya namanya pakai talqin. Dibimbing satu-satu, istighfarnya dibantu. Kan bapak biasa kan, ibu bisa istighfar nggak? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak ada rasanya kan? Karena nggak pernah dibimbing. Coba kalau pernah dibimbing talqinnya, istighfarnya. Tadi syahadat gitu doang, saya belum ngajak yang lebih serius loh. Itu baru di bab syahadat. Dari dulu syahadat kan, mau sunat syahadat, mau kawin syahadat. Nggak nangis kan? Nggak berlinang air matanya. Giliran tadi banyak yang mulai berlinang, walaupun tidak semua. Ada yang masih bingung kenapa hatiku keras. Ya nggak apa-apa, merasa hati keras itu bagus daripada merasa hati lembut. Suara apa itu? Alhamdulillah. Ada orang pesta ya. Ya, berarti itu alamat kita mau selesai. Apabila seorang hamba ingin namanya ingin disebut di Instagram langit, di YouTube-nya Arash, di mana lagi? Di smartphone-nya para malaikat, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam hadis qudsi, ini hadis penutup ya. Man dzakarani, siapa yang menyebut-nyebut namaku fi malain, dalam keramaian, apakah di masjid, di majelis, apakah di pasar, apakah di kantor, zakartuhu fi malain, aku akan sebut nama dia di keramaian. Kalau Allah nyebut keramaian, keramaian mana? Keramaian langit. Jadi artis di langit, followernya banyak di sana. Nanti Allah bilang, hei para malaikat nih, Sahih Bukhari, saksikan aku jatuh cinta kepada si fulan, maka cintailah. Itu sama dengan bilang ini, aku senang sama si Anu, coba akunnya di follow, di like. Jadi apa yang terjadi di alat-alat sosial hari ini, itu sebenarnya imitasi daripada yang Allah lakukan. Sehingga adalah hamba-hamba Allah, followernya bukan yang main smartphone, tapi followernya mulai dari manusia, hewan, bahkan tumbuhan, bahkan benda-benda yang menurut kita mati. Suatu kali
Sayyidina Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal yang disebut Hambali, itu disiksa sampai dipelorotin sarungnya. Itu dia ngomong ke sarungnya, wahai sarungku, takutlah kepada Allah, tutup auratku. Naik sarungnya, nggak bisa lagi diturunin. Bisa begitu. Kenapa? Itu sarung followernya Imam Ahmad. Imam Ahmad lagi sibuk khidmat ke ibunya. Tahu-tahu datang bapak-bapak, lapor, wahai bapak, wahai Imam Ahmad, anakku, putriku kesurupan, tolong diruqyah. Kata Imam Ahmad, saya lagi sibuk, ini sendalku, tolong ketuk kepala dia. Dia ambil tuh sendal, ketuk dong, bukan begini, bukan. Hancur nanti bonyok kepalanya. Cuma gini, jinnya pergi. Jinnya takut sama bau sendalnya. Kalau sendal kiai gimana? Tapi kalau sudah dapat gelar kiai dukun tuh takut jin itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sendal abdinya Imam Ahmad. Dia ngabdi ke Imam Sakti coba. Apalagi Rasulullah SAW. Apalagi rambut Rasulullah SAW. Apalagi selendang Rasulullah. Apalagi sendal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu benda-benda sampai hari ini masih dijaga. Bapak Ibu saudara-saudariku yang melakukan Allah. Maka artis-artis langit itu orang yang nyebut pencipta langit dan bumi di dunia. Maka pertanyaan terakhir saya, lebih afdol bumi apa langit? Langit. Kenapa, Pak? Udah atasnya lagi. Aras di atasnya langit lagi. Ayo. Ini udah benar tapi kurang pas. Kurang benar maksudnya. Waduh, kiai. Kok kiai yang jawab? Bocorin jawabannya kiai. Alasannya belum. Apa alasannya kiai? Kenapa bumi afdol? Masya Allah. Aduh, aku nggak bawa rida kiai kalau kasih hadiah ini. Amin. Lebih afdol bumi apa langit? Bumi. Kenapa di bumi? Kalau di langit kan para malaikat, presidennya, malaikat Jib. Kalau di bumi siapa? Rasulullah SAW, kekasihnya Allah. Para nabi turun ke langit apa turun ke bumi? Para nabi ada malaikat gak atau cuma manusia? Manusia semua. Jin aja gak ada. Malaikat gak ada yang jadi Rasul seperti tugas itu kecuali Rasul bermakna messenger dalam pengertian pengirim surat, pengirim pesan. Tapi Rasulullah dalam pengertian tugas di bumi itu cuma para nabi dari golongan manusia. Coba kalau nabinya jin ngajarin sholat kan bingung Pak, mau lihat apa? Benar gak? Ya, itu di pohon-pohon ada yang tinggal tuh. Ya, ikut ngaji loh Bapak Ibu. Karena udah sering zikiran di sini. Ya. Udah sering zikiran jadi dia sudah biasa. Ya. Udah biasa dengan zikir la ilaha illallah. Makanya kalau makan daging, tulangnya jangan digigit lagi. Itu nanti dibuang atau ditaruh di tempat yang khusus. Maka orang dulu saking bijaknya mereka sebut ini sesajian untuk temanku. Kata Nabi SAW, jangan kalian makan tulang-tulang. Kenapa? Fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Ini Nabi ngomong nih, hadis sahih. Itu makanan yang disajikan untuk temanmu dari kalangan jin. Maka sesajen itu awalnya tidak khurafat. Kok lama-lama sekarang jadi khurafat? Saya nggak ngerti itu siapa yang mulai duluan. Mau perang tuh siapa duluan tuh ya?
Ada yang mau ngajak perang itu namanya itu. Jadi mau terkenal di langit, sebut nama yang punya. Coba sekarang Pak, satu aja. Jika megang smartphone-nya 1 jam sehari, sebutlah nama Allah, lepas itu smartphone, nonaktifkan, juga 1 jam sehari. Nggak usah langsung dibagi-bagi aja. 1 jam itu dibagi 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Gampang tuh. Habis sholat 10 menit, berarti 50, tambahin tengah malam 1, sebelum tidur. Nah ini satu ilmu yang ditinggal sama orang Islam. Maka orang Islam tidur nggak ada nur. Tidurnya manar. Orang Islam itu kata Nabi, kalau mau tidur wudhu dulu. Habis itu zikir dulu. Zikirnya disebut zikir Fatimah. Hatta Sayyidina Ali ngamalin, coba. Semua thariqah lewat Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Ali ngamalin. Aneh hari ini, malam-malam ini, mohon maaf, kok ada orang thariqah atau mursyid thariqah mau tidur, tidur aja. Nggak ngamalin zikir Abu Turuq As-Sufiyah, bapak cikal bakal ilmu tarekat sufi. Kok nggak mau ngamalin? Jadi sufi itu nggak lebih daripada zikir, ilmu mengenal Allah. 2 aja. Nggak ada urusannya sama gila, nggak ada urusannya sama bid'ah, nggak ada. Cuma 2 itu aja. Zikir, ma'rifat mengenal, nggak ada lagi urusannya. Itu Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali ini sulit dikalahkan. Kenapa? Mau tidur, bahasa orang Jawa dulu apa? Semedi dulu. Semedi itu sudah diislamkan, kita sebut zikir. Mau tidur zikir dulu Pak, sebentar. Ya. Mau hatinya Allah jaga, Allah yang maha sakti menjaga hidup kita. Coba ingatlah yang maha sakti sebelum kita tidur tidak berdaya. Pasti bangun tidurnya ingat zat yang maha sakti itu. Ya, insya. Jadi kesimpulan kajian malam ini mulai dari cerita Syekh Abdul Qadir Jilani, Qaddasallahu sirrahu, Syekh Abdul Rauf Singkili, Abdul Muhi, Pemijahan Syatari, dan semuanya sampai ke zikir langit dan bumi, selebriti langit dan bumi. Kesimpulannya sederhana. Fa'lam, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasannya tiada yang berhak disembah, tiada penggerak alam semesta, tiada yang menjagamu, tiada yang menolak mara bahaya darimu kecuali Allah. Fa'lam annahu, maka ketahuilah. Adakah kalimat la ilaha illallah tapi nggak ada orangnya? Ada nggak? Berarti ayat ini memerintahkan, maka cari tahulah kalimah ini pada diri pewaris-pewaris Rasulullah. Karena kalimah ini nggak mungkin jalan sendiri. Zikir itu nggak ada kecuali di zakirnya, muzakirnya. Ya, Bapak Ibu yang makan Allah, barangkali itu selamat berzikir, selamat berthariqah, selamat menjaga merawat akidah ahlus sunnah, selamat mencintai negeri ini, negara yang kita cintai, NKRI. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Sami' ya Basir, ya Ghaffar ya Ghafur, ya Alim ya Qadir. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala man ismuhu fi samai Ahmad wa fil ardi Muhammad wa fi qulubina Mahmud. Allahumma ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami, salam cinta kami, salam maaf kami, karena kami kurang mencintai baginda Rasulullah SAW. Sampaikan ya Allah, salam dari dalam ruhani kami, dari dalam batin kami,
dari dalam diri kami yang hina kepada diri beliau yang sangat mulia. Allahumma ya Allah, kami dari ujung kepala sampai ujung kaki pernah bermaksiat ya Allah, pernah terjebak kepada semua noda dan dosa ya Allah. Namun ya Allah, rahmatuka ya Allah wasi'ah, rahmat engkau sangatlah luas. Dan engkau mengatakan ya Allah, bahwa rahmatan lil alamin itu adalah baginda Rasulullah SAW. Maka izinkan ya Allah, cinta Sayyidina Muhammad SAW yang merupakan sifat rahmatmu ada padanya, ada di dalam diri kami. Dan ya Allah, jangan pisahkan kami walau sesaat pun daripada mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai jiwaku, ya nafsi, wahai diriku, wahai kolbuku, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Ahad, Allahumma ya Wahid, nas'aluka tauhidaka wa ma'rifatak. Ya Allah yang maha bertauhid, yang maha esa, yang maha tak tergambarkan kehebatannya. Tanamkan, tancapkan dengan sekuat-kuatnya ya Allah, keyakinan yang kuat juga ya Allah di dalam diri kami ya Allah, sehingga berakar berurat di dalam diri dan tubuh kami ya Allah, sehingga kami tidak ragu mengenai keesaan Engkau satu detik pun ya Allah. Allahumma ya Allah, nas'aluka ya Allah hubbaka wa hubba man yuhibbuk, waj'al lana al-'amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, kami jauhlah daripada sebutan wali-wali Engkau, wali-wali Allah, tapi kami hanya memohon ya Allah, anugerahi kami sifatnya para wali, yaitu mencintai Engkau semata. Dan bantulah kami ya Allah mencintai orang yang di dalam kolbunya ada cinta kepada Engkau. Bantulah kami ya Allah mencintai kekasih-kekasih yang Engkau cintai. Jika kami belum sanggup membersamai mereka ya Allah, izinkan kami berbaik sangka kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, bantulah kami untuk istiqamah dalam menjalankan syariat Engkau, dalam melalui tariqat Nabi Engkau, hakikat para Nabi-Nabi Engkau, dan ma'rifat kekasih Engkau al-ma'rifah al-Muhammadiyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ilaika nuqaddim syukrana. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami berterima kasih. Namun Engkau mengatakan ya Allah, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah. Maka ya Allah, sampaikanlah rasa terima kasih kami kepada orang tua kami, orang yang mendidik kami, guru-guru kami, mursyid-mursyid kami, kiai-kiai kami, guru ngaji kami, bahkan siapapun yang mendidik kami. Allahumma ya Allah, jika di dalam kolbu kami ada satu sifat yang Engkau murkai, satu noda yang Engkau tidak ridhai, maka malam ini ya Allah, ya muqallibal qulub, tolong hapuslah dari dalam kolbu kami. Jika ada iri dengki, ubahlah menjadi cinta. Jika ada sombong, ubahlah menjadi tawadhu, merendahkan hati. Jika ada ghaflah, lalai, hati yang keras, ubahlah menjadi hati yang lembut. Jika ada di antara kami yang suka pemarah, yang mudah emosi, maka ya Allah, mudahkanlah diri kami untuk bersabar. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang diuji oleh keluarganya sendiri, oleh lingkungannya, oleh orang tempat dia bekerja, oleh siapapun ya Allah, maka beri cahaya kolbunya dengan cahaya ikhlas-Mu ya Allah, sehingga dia tidak merasa sakit ya Allah, bahkan dia merasa pasrah dan cinta hanya kepada Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami tidak pantas masuk surga-Mu, tapi kami takut terhadap siksa.
Ya Allah, kami tidak pantas membersamai baginda Rasulullah. Tapi ya Allah, kami juga tidak mau bersama Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, dan Namrud. Izinkan kami yang hina ini ya Allah mendapatkan ampunan-Mu, mendapatkan ridha-Mu, mendapatkan maaf-Mu. Walaupun dosa kami setinggi langit ya Allah, walaupun maksiat kami sepenuh bumi ya Allah, harapan kami tidak habis kepada Engkau ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Izinkan kami ya Allah, diri kami yang hina ini ya Allah, menapaki surga-Mu yang mulia. Izinkan wajah kami yang hina ini ya Allah menatap wajah baginda yang mulia ya Allah. Izinkan hati kami yang kotor ini ya Allah mendapatkan sinar musyahadah menyaksikan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad habibika nabiyyika rasulika Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, wahai baginda Rasul, terima kami jadi umat, beri syafaat kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami bertawassul dengan kekasih-Mu. Mohon terimalah doa kami ya Allah. Berkat kami mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kami ikut dan cinta beliau pun karena Engkau jua yang memberi ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad Nabi wa Rasul. Ya Allah, kami ridha, kami pasrah, kami terima apapun kehendak Engkau. Baikkah kata orang, burukkah kata orang, pasti yang Engkau takdirkan untuk kami pasti baik, pasti sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.